Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rismawati B. dengan nomor induk mahasiswa 200411023, kelas 3B, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi geografi. Konsep dasar sistem informasi geografi kita pelajari untuk pondasi dasar untuk mempelajari sistem informasi geografi lebih lanjut. Manfaat sistem informasi geografi dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak kita rasakan. Nah, di sini di bidang transportasi misalnya. Siapa yang tidak mengenal aplikasi ojol yang satu ini? Gojek, Grab. Semua aplikasi Gojek itu memanfaatkan sistem informasi geografi untuk menentukan di mana lokasi tempat penumpang, kemana lokasi mengantar penumpang. Ini semua menggunakan atau memanfaatkan sistem informasi geografi untuk menentukan lokasinya. Yang kedua, di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, sistem informasi geografi juga dimanfaatkan untuk mengupdate data spasial kasus COVID-19 secara real-time, yaitu dari waktu ke waktu, hari ke hari, kita bisa memanfaatkan web JIS-nya untuk mengetahui provinsi mana saja yang kasus COVID-19-nya meningkat, provinsi mana saja yang kasus COVID-19-nya menurun. Nah, itu semua perkembangannya kita dapat lihat di web JIS tentang perkembangan COVID di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, yang ketiga, di bidang perencanaan. Di bidang perencanaan wilayah dan kota, ilmu sistem informasi geografi mempunyai peran yang sangat penting. Menata ruang suatu wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi, baik informasi spasial maupun non-spasial, yang tentunya data-data tersebut data yang akurat dan terkini, terutama data dan informasi tematik yang mengilustrasikan kondisi suatu wilayah. Selanjutnya, nah, yang keempat, di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan, permasalahan lingkungan yang sering terjadi adalah kerusakan lahan, timbunan sampah, dan erosi akibat kelalaian kita sebagai manusia. Nah, untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan tersebut, sistem informasi geografi dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan monitoring prediksi permasalahan tentang lingkungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, di bidang kebencanaan. Manfaat sistem informasi geografi dalam bidang kebencanaan ini banyak sekali. Salah satunya adalah bencana banjir, di mana lokasi banjir dapat kita lihat secara spasial yang terdampak, lokasi yang terkena dampak, itu juga memanfaatkan sistem informasi geografi sebagai analisis dampak banjir tersebut. Nah, karena banyaknya manfaat sistem informasi geografi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka apa sih sistem informasi geografi itu? Nah, jadi sistem informasi geografi itu terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan geografi. Nah, pertama, sistem. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. 2. Informasi.
Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi satu yang bermanfaat bagi penerimanya. Selanjutnya ada geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Nah, jadi sistem informasi geografi merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Nah, selanjutnya, aspek geografi itu ada dua. Ada aspek fisik dan aspek sosial. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik adalah aspek yang mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Contohnya, geologi dan morfologi. Yang mengkaji batuan dan bentuk lahan, ada meteorologi klimatologi yang mengkaji iklim dan cuaca, ada hidrologi oseanografi yang mengkaji air dan kenampakan di permukaan laut. Ada juga astronomi, geografi, matematika. Nah, yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial adalah cabang ilmu geografi yang menjadikan aspek keruangan manusia sebagai objek kajiannya. Contoh aspek sosial yaitu ada aspek sosiologi geografi sosial, ekonomi geografi ekonomi, politik geografi politik. Selanjutnya, konsep esensial geografi itu ada 10. Yang pertama, konsep lokasi, konsep jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Yang pertama itu konsep lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Yang kedua ada jarak. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Yang pertama jarak mutlak. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur di peta. Contohnya, jarak dari Jakarta Malang. Kedua, jarak relatif. Jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan bidang angkutan. Contohnya, jarak Jakarta Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Nah, konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai sesuatu objek. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Yang keempat, konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan muka bumi, susunan atau persebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep ini menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, pegunungan, dan lembah. Selanjutnya, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah.
Selanjutnya, konsep nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan di sini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai tempat wisata. Yang selanjutnya itu konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Selanjutnya, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya, misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasa bekerja di kebun atau ladang. Konsep terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Selanjutnya adalah pendekatan geografi. Ada 3, yaitu yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkap persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Jenis pendekatan inilah yang membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya ada pendekatan ekologi atau lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah upaya mengkaji fenomena geosfer terhadap interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, pendekatan kewilayahan. Pendekatan ini mengkaji bahwa fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga membentuk karakteristik wilayah. Contohnya, perbedaan komoditas dan kebutuhan antar wilayah melahirkan kegiatan perdagangan. Nah, selanjutnya prinsip geografi itu ada 4, ada prinsip kronologi. Prinsip kronologi ini contoh penggunaannya misalnya, untuk mengetahui masalah suhu udara, perlu penelitian mengenal perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan, dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara sejuk di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Selanjutnya, prinsip persebaran. Prinsip persebaran atau distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Contohnya adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang ada di dalam suatu ruang. Contohnya, kekeringan yang terjadi akibat dampak fenomena La Nina. Selanjutnya, prinsip deskripsi. Nah, contoh prinsip deskripsi adalah penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi.
Selanjutnya, komponen sistem informasi geografi itu ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografi, seperti CPU, monitor, printer, scanner, dan flash disk. Selanjutnya, komponen manusia atau user. Manusia sebagai pengguna yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Selanjutnya, komponen software atau perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu komponen sistem informasi geografi yang berupa program pendukung kerja sistem informasi geografi seperti input data, proses data, dan output data. Selanjutnya ada komponen metode atau cara kerja, dan pastinya komponen data. Selanjutnya ada tahapan kerja sistem informasi geografi. Yang pertama adalah tahapan memasukkan input. Nah, data-data tersebut atau data-data yang dimasukkan itu dapat bersumber dari ada data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit. Selanjutnya ada juga data dari data teristris. Data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, dan lainnya. Ada juga data peta. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, tahap pengelolaan data. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada sistem informasi geografi, barulah kita memulai tahap pengelolaan data. Nah, tahap pengelolaan data ini meliputi yaitu menganalisis, memanipulasi, dan menganalisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Selanjutnya, yang terakhir itu tahap hasil atau output. Outputnya dapat berupa hard copy atau soft copy. Nah, selanjutnya jenis-jenis sumber data. Sumber data dari peta, yang pertama peta analog. Data dari peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta yang dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah mempunyai referensi data spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lainnya. Yang kedua, penginderaan jauh. Data dari penginderaan jauh antara lain adalah citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Yang ketiga, data hasil pengukuran GPS. Nah, teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi sistem informasi geografi. Selanjutnya, data hasil pengukuran lapangan. Contoh data hasil pengukuran lapangan adalah data batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar sistem informasi geografi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.